penyelenggaraan kurikulum perencanaan pembelajaran KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP PAUD adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan kondisi daerah satuan PAUD dan kebutuhan peserta didik. Dokumen KTSP PAUD terdiri dari dokumen 1 berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan satuan pendidikan, muatan pembelajaran, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Uraian setiap komponen pada dokumen 1 adalah sebagai berikut. Visi satuan PAUD, visi merupakan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan atau diraih oleh satuan PAUD. Visi perlu disusun oleh satuan PAUD untuk menjadi arah yang ingin dicapai oleh satuan, membangun kesamaan pemahaman pada semua pelaksana guru dan tenaga pendidik yang ada di satuan PAUD sebagai cita-cita bersama yang ingin diwujudkan. Misi satuan PAUD, misi adalah upaya umum yang ditempuh oleh satuan pendidik PAUD dalam rangka mewujudkan visi satuan pendidikan yang telah dirumuskan. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Penting misi bagi satuan PAUD. 1. Menjadi acuan dalam penyusunan program kerja satuan PAUD. 2. Menjadi acuan dalam pengembangan satuan PAUD yang akan datang. Menggambarkan kekhasan atau keunggulan layanan di satuan PAUD dalam visi. Menetapkan fasilitas yang harus dilakukan satuan PAUD untuk mendukung indikator yang ada dalam visi. Tujuan satuan PAUD berisi rumusan hasil keluaran atau output yang dicapai pada waktu tertentu. Visi dirumuskan untuk pencapaian jangka waktu panjang, sedangkan tujuan dirumuskan untuk pencapaian jangka waktu pendek, atau biasanya dikaitkan dengan kelulusan yang diharapkan. Muatan pembelajaran berisi kumpulan materi yang akan dikenalkan pada peserta didik untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti pada setiap peserta didik. Muatan pembelajaran ditetapkan oleh satuan PAUD dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, visi, misi, dan tujuan lembaga, kearifan lokal, dan keunggulan lembaga. Pengaturan lama belajar atau alokasi waktu. Lama belajar atau alokasi waktu dimaksudkan adalah jumlah jam kegiatan yang dilaksanakan setiap hari dan setiap minggu di satuan PAUD. Lama belajar atau alokasi waktu kegiatan hanya dihitung dari jumlah jam tatap muka saja. Alokasi waktu kegiatan minimal untuk setiap kelompok usia peserta didik berbeda jumlahnya dengan ketentuan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kalender pendidikan juga berisi program kegiatan tahunan yang mencakup kegiatan-kegiatan perayaan Hari Besar Nasional, kegiatan-kegiatan puncak, tema kegiatan-kegiatan lembaga, misal rekreasi dan pentas seni. Penyusunan kalender pendidikan disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi masing-masing lembaga. Sementara dokumen 2 berisi perencanaan program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, dan rencana pembelajaran harian. Untuk merencanakan pembelajaran satuan PAUD menyusun program yang meliputi dokumen 2 KTSP. PAUD berisi pengembangan silabus yang merupakan perencanaan program semester mingguan dan harian. Dokumen 2 berisi inti pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Pengembangan setiap rencana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. A. Program semester. B. Rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. C. Pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. D. Prosedur dan mekanisme penyusunan KTSP. E. Pemberlakuan KTSP PAUD. Dan F. Pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan KTSP antara lain 1. Guru, 2. Kepala pengelola lembaga PAUD, 3. Pemangku kepentingan yang relevan misalnya Dinas Pendidikan setempat, kantor Kementerian Agama setempat, tim pengembang kurikulum dan organisasi mitra, 4. Tim pengembang kurikulum lembaga PAUD dalam pengembangannya dapat mengikut sertakan komite sekolah, narasumber, dan pihak lain yang terkait.